saya dari kelompok 2. Kali ini kami ingin menjelaskan mata kuliah matematika ekonomi, yaitu materi metik. Kan nama saya Agung Prayogo, dengan sebelah saya ada Saya Brian Kevin. Saya Muhammad Ridwan Yasramana. Saya Iskiago Sandri. Oke, sekarang kita akan masuk ke definisi matriks. Pertama, apa itu definisi dari matriks? Matriks adalah suatu susunan dari elemen-elemen seperti bilangan atau huruf yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya dilambangkan dengan huruf A, B, C, dan lain-lain. Matriks digunakan untuk merepresentasikan sistem persamaan besar, sama linear, transformasi linear, dan lain-lain. Nah, matriks itu memiliki beberapa bagian. Salah satunya adalah matriks khusus. Matriks khusus ini merupakan salah satu bagian dari matriks. Saya akan menjelaskan tentang matriks khusus ini. Matriks khusus adalah vektor baris, sebuah matriks yang hanya bisa memiliki sebuah baris dan ditulis dengan tanda panah di dalamnya. Vektor baris B dengan n sebuah elemen memiliki dimensi 1 kali n dengan bentuk dasar B sama dengan B11, B12, B1n. Kemudian matriks khusus juga memiliki sebuah bagian yang bernama vektor kolom. Vektor kolom merupakan sebuah matriks yang hanya memiliki sebuah kolom dan ditulis dengan tanda panah di atasnya. Vektor kolom K dengan M buah elemen memiliki dimensi M kali 1 dalam bentuk standar. Terdekat. Kemudian selanjutnya kita juga memiliki salah satu bagian dari matriks yang bernama matriks bujur sangka. Apa itu matriks bujur sangka? Berikut penjelasannya. Sebuah matriks yang memiliki jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Matriks bujur sangkar S dengan elemen S 1J dan berdimensi NXN memiliki bentuk standar. Oke, kali ini matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi yang memiliki angka 1 pada diagonal utama dan 0 pada elemen lainnya. Lalu matriks ini berfungsi sebagai elemen netral dalam perkalian matriks. Dan artinya jika sebuah matriks A dikalikan dengan matriks identitas, hasilnya tetap A. Contohnya seperti ini. Sebentar ya. Contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini ya. Seperti ini. Lalu matriks transpose. Matriks transpose adalah matriks yang diperoleh dengan menukar baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Transpose dilambangkan dengan tanda T. Contohnya seperti ini. Ini soal yang sudah saya buat. Jadi seperti ini ya hasilnya ya. Sama dengan A transpose. Lalu ini cukup dipindah aja. Seperti ini. Lalu matriks simetris. Matriks simetris adalah matriks persegi yang memiliki sifat NIJ. Maksud saya AIJ sama dengan AJI seperti ini. Seperti ini. Oke. Lalu artinya transportasi itu apa sih? Transportasi dari matriks simetris sama dengan matriks asalnya. Nah, contohnya itu seperti ini. Saya sudah membuat. Contohnya jadi seperti ini. Nah, karena S itu sama dengan ST, jadi disebutlah matriks simetris. hukum transposisi metrik. Transposisi metrik adalah itu dengan ditandai dengan T. Adalah operasi yang menukar baris menjadi kolom atau sebaliknya. Contohnya itu misalnya M dikali N. Nah, misalnya di transposisinya menjadi N dikali M. Jadi cuma ditukar arah, tukar tujuan dengan tukar arah doang. Oke, yang pertama itu adalah buka kurung A pangkat T, tutup kurung T sama dengan A. Apa itu?
aturan ini menyatakan bahwa jika suatu metrik ditransproses 2 kali, hasilnya akan kembali ke bentuk semula. Contohnya itu seperti ini. A sama dengan 1 buka kurung 1 2 3 4 tutup kurung sama dengan A pangkat T sama dengan 1 3 2 4. Hasilnya menjadi A dikurung T dikurung lagi sama D-nya dikurung T lagi sama dengan A. Yang kedua itu adalah A pangkat T ditambah B pangkat T dikurung T sama dengan A tambah B. Yaitu aturan ini menunjukkan bahwa transpose bersifat line art terhadap perjumlahan. Contoh dari itu adalah A pangkat T ditambah B pangkat T dikurung T sama dengan A tambah B. Gas. Yang ketiga itu adalah A kecil bertemu dengan A besar tutup kurung T sama dengan A kecil sama A besar pangkat T. Itu contohnya A sama dengan 3, lalu 3 di A gede tutup kurung T sama dengan 3 gede T. Itu apa itu maksudnya? Hukum ini menunjukkan bahwa transpose kompatibel dengan skala. Yuk. Hukum perkalian metrik, yaitu perkalian metrik bukanlah operasi yang komutatif seperti A B sama dengan dicoret ini ganti dengan diubah dengan B dengan A, seperti inilah contohnya. Tetapi memiliki sifat khusus seperti asosiatif dan distributif. Nah, contoh pertama itu adalah A B tutup kurung C sama dengan A tutup kurung buka kurung B C tutup kurung. Yaitu ini adalah sifat asosiatif dalam perkalian matriks. Yang kedua adalah distributif kiri. Contohnya adalah A tutup kurung B tambah C sama dengan AB ditambah AC. Apa itu distributif kiri? Ini adalah sifat distributif kiri jika suatu metrik A dikalikan dengan perjumlahan 2 metrik lain, maka perkalian tersebut dapat dibagikan ke masing-masing matriks. Yang kedua adalah distributif kanan, yaitu tutup kurung A ditambah B tutup kurung C sama dengan A AC ditambah BC. Apa itu distributif kanan? Sedangkan kanan itu bersifat jika 2 metrik dijumlahkan lalu dikalikan dengan metrik lain C, maka hasilnya sama dengan menjumlahkan hasil kali masing-masing dengan C. Oke, selanjutnya kita masuk ke operasi matriks, dan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dalam operasi matriks. Oke, pertama kita masuk ke penjumlahan. Oke, di sini saya sudah ada contoh soal penjumlahan matriks. Bagaimana cara menjumlahkannya? Begini caranya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu soalnya. Untuk cara menjumlahkan penjumlahan matriks, kita hanya perlu menjumlah dengan ruas yang sama. Oke, di sini ada soal 14, matriks 1425 dan ditambah 3452. Oke. Untuk cara penjumlahannya kita hanya harus menjumlahkan ruas yang sama. Di sini ada, kita langsung aja menjumlahkan. Di sini ada cari ruas yang sama. Di sini ada 1 tambah 3. Dan di sini ada 2 sama 5. Di sini ada 4 tambah 4. Dan 5 tambah 2. Oke, tinggal kita jumlahkan dan kita taruh dengan ruas yang sama. Oke, jadi hasilnya 1 tambah 3 sama dengan matriks 4. Dan di sini 2 tambah 5 7. 4 tambah 4 itu 8. Dan 5 tambah 2 itu 7. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, taruh. Oke, on. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal pengurangan matriks. Sama dengan penjumlahan matriks, kita hanya beda dikurangin saja. Tadi sebelumnya dijumlah, kita kurangin. Cara menguranginya sama kayak penjumlahan tadi, dikurangi dengan ruas yang sama. Oke, kita lanjutkan untuk mengerjakan soal yang sudah saya tuliskan di sini. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Sama kayak penjumlahan. Di sini kita cari ruas yang sama. Di sini ada 5 dikurang 2.
lalu di sini ada 2 dikurang 1, di sini 7 kurang 5, dan ada 8 dikurang sama 3. Oke, lalu kita kurangkan, lalu kita taruh dengan ruas yang sama juga. Oke, maka hasil matriksnya seperti ini. 5 kurang 2 sama dengan 7, 2 dikurang 1 sama dengan 1, dan 7 kurang 5 itu sama dengan 2, 8 kurang 3 sama dengan 5. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara perkalian matriks. Oke, untuk mengerjakan perkalian matriks sama dengan penjumlahan pengurangan, namun kita kali. Cara mengerjakan perkalian matriks itu hanya dengan mengkalikan bilangan dengan ruas yang sama. Oke, di sini saya sudah ada contoh soalnya. Oke, di sini cara mengerjakannya, di sini kita hanya mengerjakan dengan ruas yang sama. Oke, di sini ada 1 dikali 4, di sini ada 5 kali 2, di sini ada 2 kali 8, dan 3 dikali 2. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita kalikan. 1 kali 4 itu sama dengan 4, 5 kali 2 itu 10, 2 kali 8 16, dan 3 kali 2 itu 6. Maka hasil penjumlahan matriks dari soal tersebut adalah seperti ini. Baik, saya rasa cukup sampai di sini saja. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Saya Hizkia Gozandri selaku perwakilan dari kelompok ini, saya akhiri sampai sini saja. Terima kasih.